Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan pembelajaran UBD Understanding by Design pada elemen R, yaitu Reflect, Rating, dan Revise. Di mana moderator saya sendiri, Iwana Putri Rinjani, dan pemateri itu ada Febri Tori, Hanifah Mutia Mumtaz, Fitri Oktaviansyah, Ihwanul Muslimah, dan Livia Safira. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Livia Safira. Baiklah, saya sebagai Livia Safira akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran UBD atau Understanding by Design. Perancangan pembelajaran dalam UBD bertujuan untuk membantu dan memandu tingkat guru untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga merencanakan pembelajaran berupa pilihan metode, urutan pembelajaran, dan bahan sumber terkait materi yang akan dipelajari. Dalam kegiatan pembelajarannya, rancangan pembelajaran UBD menggunakan desain where to, where and why, how, equate, detail and revise, evaluate and tailor and organize. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Ihwanul Muslimah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang rating, revive, dan reflect, di mana memberikan peserta didik banyak kesempatan untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan peningkatan, dan merevisikan pekerjaan mereka. Baik, start selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Hanifah Rating bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Yang pertama, meminta peserta didik untuk mengutarakan hal-hal yang ingin mereka ketahui mengenai pembelajaran yang sedang diajarkan dan yang belum dipahami. Yang kedua, memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan pemahaman mereka mengenai materi pembelajaran yang telah didapatkan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menjawab pertanyaan pemantik tersebut. Yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik lain untuk menelaah jawaban yang disampaikan temannya. Yang kelima, meminta peserta didik untuk menyimpulkan ide-ide penting yang telah mereka dapatkan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, guru memberikan penguatan terhadap hasil umpan balik pada ide-ide penting tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fitri Oktaviansyah. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang revise. Acuan peserta didik melakukan revisi adalah penilaian diri dan umpan balik dari guru. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Umpan balik merupakan segala informasi baik yang menyangkut yang berguna bagi peserta didik untuk memeriksa kemampuan yang berkaitan dengan penampilan mereka dan kemajuan belajar mereka sendiri. Bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Nah, yang pertama itu dengan cara melakukan koreksi diri, koreksi teman, dan koreksi guru. Yang kedua, peserta didik diminta menulis perbaikan hasil produk dan pertunjukan yang telah dikoreksi. Yang ketiga, guru memberikan catatan atau umpan balik berisi dan masukan seperti apa yang harus diperbaiki agar meningkatkan dan pertunjukan siswa untuk tindak lanjuti peserta didik. Nah, yang keempat itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merevisi atau memperbaiki pekerjaan mereka melalui umpan balik yang sudah diberikan oleh rekan dan guru setelah memikirkan kembali. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan kembali hal-hal yang perlu direvisi dari produk pertunjukan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febri Tori. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi pada bagian reflect. Itu reflect atau refleksi merupakan cara bagi siswa untuk meresapi atau mendalami pengetahuan yang baru dipelajari dengan bantuan guru. Kemampuan peserta didik untuk melihat kelebihan dan kelemahan dalam belajar sehingga peserta didik dapat mengoptimalkan hasil belajarnya dan mampu memantau belajarnya sendiri. Nah, bagaimana cara peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Yang pertama, meminta peserta didik untuk membuat tanggapan mengenai pengalaman belajar mereka hari ini. Mereka dalam
menghasilkan produk, apakah menyenangkan, mudah dipahami, atau sebaliknya. Lalu guru dapat menyisihkan waktu dalam kegiatan akhir pembelajaran untuk menanyakan kembali apa pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan yang baru mereka dapatkan. Yang ketiga, siswa membuat catatan refleksi mengenai pengetahuan yang baru mereka dapat dan yang sudah dilaksanakan untuk dapat dikumpulkan. Yang keempat, siswa dan guru melakukan diskusi mengenai pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Sekian saya berikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok 4. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan reply pada ruang kolaborasi. Sekian dari kelompok 4, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.